Harusnya kalau memang itu ada kakeknya di sana, harusnya ada bayangan dong di balik pintu itu, kalau emang itu manusia ya. Nah, disitulah dia mulai merasa aneh. Ini suara kakeknya, tapi di balik pintu itu nggak ada bayangan. Hai good mood! Apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang salah satu legenda yang kerap kali diceritakan oleh orang-orang di Jepang. Nah, legendanya ini biasanya ada di perkotaan Jepang. Legenda tentang wanita setinggi 8 kaki. Nah, mungkin di antara kalian udah pernah dengar cerita ini, tapi buat yang belum, yuk sini kita cerita sama-sama. Oke, nama legenda ini adalah Hachishakushama. Ini merupakan sebuah urban legend asal Jepang, di mana Hachishakushama ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya wanita setinggi 8 kaki. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Slenderman, nah ini tuh kayak versi Slender Woman-nya. Jadi ini tuh versi cewek dari Slenderman yang punya tinggi badan yang nggak wajar gitu. Nah, kalau menurut cerita rakyat di Jepang, si Hachishakushama ini dia itu wanita dengan tinggi yang gak wajar, yang suka diam di kegelapan dan mengeluarkan suara yang khas gitu. Nah, si Hachishakushama ini suka banget mengincar anak-anak yang usianya itu kira-kira antara 3 tahun sampai 7 tahun lah. Dia akan mengintai anak-anak bisa sehari 2 hari atau bahkan berbulan-bulan. Nah, nantinya kalau misalnya anak itu kayak udah diintai terus kayak dia pengen anak ini jadi miliknya dia, ya udah dia akan mengikuti anak itu terus akan mengeluarkan bunyi yang khas. Nah, ntar aku kasih tahu bunyinya kayak gimana. Nah, nanti kalau anak itu udah didapetin, ya udah dia akan menghilangkan nyawa dari si anak kecil itu. Dan ada juga nih beberapa cerita rakyat Jepang yang mengatakan kalau si Hachishakushama ini itu merupakan seorang penyihir atau jiwa seorang wanita yang tersembunyi di dalam kegelapan. Nah, suara yang dikeluarkan oleh Hachishakushama ini yaitu kayak po kayak gitu, tapi suara itu lebih maskulin dalam gitu ya, walaupun wujudnya itu perempuan tapi suaranya itu suara maskulin. Menurut legenda, Hachishakushama ini dipenjara bertahun-tahun yang lalu oleh para biksu menggunakan 4 patung jizo kecil. Jadi kayak patung batu gitu ditaruh di 4 tempat yang berbeda. Nah, ditempatkan di 4 arah mengelilingi reruntuhan bangunan di pinggir-pinggir bangunan itu. Jadi ini bangunan, jadi di masing-masing sisinya itu ditaruh patung jizo untuk mengunci si Hachishakushama itu agar nggak bisa keluar dari reruntuhan bangunan tersebut. Dan reruntuhan bangunannya ini itu ada di tempat yang terpencil supaya nggak diusik atau ditemukanlah oleh manusia lain gitu loh. Nah, tapi suatu saat ternyata salah satu patung jizo ini rusak. Dan ini memberikan Hachishakushama itu kesempatan untuk melarikan diri dari penjara tempat dia ditahan selama bertahun-tahun. Hachishakushama kemudian ya udah merubah wujudnya menjadi wanita setinggi 8 kaki. Sebenarnya ada dua penampilan si Hachishakushama ini. Kemungkinan kalian itu bisa melihat dia seperti wanita tua yang lusuh atau dia tuh bisa berubah menjadi wanita yang cantik. Jadi tetap tingginya sama, cuman wujudnya aja nih yang berbeda. Nah, di sini wujud dari Hachishakushama itu dia tuh wanita kan, menggunakan gaun musim panas berwarna putih dan topi bertepi lebar, topi pantai itu loh yang lebar tepiannya itu. Nah, ada saksi mata yang mengatakan penampilannya ini bervariasi. Ya mulai dari yang benar-benar cantik banget gitu sampai kita tuh kayak wah, pengen gitu mendekati orang ini atau Hachishakushama ini, atau wujudnya itu benar-benar mengerikan. Ini tuh merupakan kisah seorang anak laki-laki Jepang, dan mungkin ini juga satu-satunya cerita yang menceritakan pertama kali tentang si legenda Hachishakushama. Ceritanya berasal dari sebuah desa kecil di Jepang, tempat tinggal kakek nenek dari bocah laki-laki berusia 8 tahun. Pada musim panas 2008, anak laki-laki ini ingin berkunjung ke rumah kakek neneknya, diantar oleh kedua orang tuanya. Ini tuh sudah merupakan aktivitas rutin setiap libur musim panas anak kecil ini. Dia akan selalu mengunjungi kakek neneknya di desa terpencil itu. Nah, pada suatu hari yang cerah, ketika kakek neneknya itu berada di dalam rumah, anak laki-laki ini memutuskan untuk bermain di halaman belakang yang dikelilingi pagar tanaman panjang di sekelilingnya. Lalu, saat anak laki-laki ini sedang asik bermain,
tiba-tiba sebuah suara aneh menarik perhatian anak laki-laki ini. Nah, suara ini datang dari balik pagar tanaman. Suaranya adalah po, po, po. Nah, anak laki-laki ini terkejut dengan suara aneh itu dan mencoba mencari tahu di mana asalnya. Sambil melihat sekeliling, ia melihat topi jerami di atas pagar. Dan saat itulah si anak laki-laki ini menyadari topi itu tidak hanya bertumpu di pagar tanaman aja, tapi sebenarnya bergerak di belakang pagar tersebut. Saat anak laki-laki ini memperhatikan topi itu, tiba-tiba topi itu berhenti bergerak. Yang awalnya bergerak terus tiba-tiba terdiam. Dan melalui celah di pagar tanaman itu, dia bisa melihat sebuah wajah mengintip dari balik pagar itu. Nah, wujudnya itu adalah seorang wanita, tapi anehnya pagar ini kan tinggi banget. Jadi kalau misalnya orang normal itu sebenarnya nggak akan kelihatan lah gitu loh. Kalau misalnya itu dia menggunakan topi itu nggak akan kelihatan topinya, karena ini benar-benar pagar yang tinggi banget. Kecuali itu memang manusia yang nggak normal ya, baru kelihatan topinya tinggi. Dan ya makhluk apa itu? Pada saat itu sih anak laki-laki ini masih bertanya-tanya aja, dia belum takut pada saat itu. Nah, karena udah penasaran, anak laki-laki ini masuk ke dalam rumah dan dia itu duduk di meja tempat kakek neneknya itu sedang minum teh. Dia mulai bercerita kepada kakek neneknya apa yang baru saja dia lihat di luar. Tapi awalnya kakek neneknya itu kayak tampak nggak terlalu memperhatikan cucunya dengan apa yang diceritakan. Nah, ketika si anak laki-laki ini mulai menyampaikan bahwa di saat si topi jerami ini muncul itu juga ada suara khas yang keluar. Nah, tiba-tiba nih kakek nenek itu langsung membeku, terdiam. Mata mereka itu kaget dan neneknya akhirnya meletakkan kedua tangannya di mulut. Karena udah saking kagetnya kayak, apa? Gitu mungkin. Nah, wajah kakeknya tuh mulai pucat dan serius. Ia mengambil si anak laki-laki itu dengan tangannya dan langsung membawa anak laki-laki itu ke dalam kamar. Kakek ini tuh bertanya kepada anak laki-laki itu, berapa tinggi dari orang yang dia lihat ini? Nah, di mana dia melihat dan apa yang sedang dia lakukan pada saat orang itu ada di sana. Karena terlalu banyak, si kakek ini memberikan pertanyaan ke anak laki-laki ini, jadinya dia tuh kayak kebingungan dan ketakutan juga. Dia berusaha untuk menjelaskan kepada kakeknya apa yang sedang dia lakukan saat itu dan seperti apa wujud dari makhluk itu. Karena kakeknya tuh udah keburu kaget banget dan panik. Akhirnya kakeknya tuh menelpon seseorang untuk meminta bantuan karena ini hal yang udah gawat banget gitu loh. Nah, karena kondisinya saat itu memang cuma mereka bertiga aja, sang nenek pun langsung menarik cucunya itu untuk keluar dari rumah tersebut. Nah, si nenek pun langsung kayak nenangin cucunya itu loh, biar nggak kamu itu panik banget karena ngeliat kakeknya yang benar-benar kepanikan. Si cucu ini pun berusaha nih bertanya sama neneknya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Siapa makhluk itu? Gitu loh, kenapa kalian sampai setakut itu? Nenek mulai bercerita tentang sosok aneh yang baru saja dilihat oleh cucunya ini. Nenek mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan yang suka menculik anak-anak di daerah ini. Kami menyebutnya Hachi Shakushama. Lalu nenek pun memberitahu ciri-ciri dari makhluk ini, yaitu seorang wanita dengan topi jerami yang memiliki tubuh yang sangat tinggi dan memiliki suara maskulin yang mengerikan. Ya, suaranya seperti yang kamu dengar tadi. Itu yang diucapkan oleh nenek. Lalu setelah itu, si nenek pun menceritakan nih asal-usul dari Hachi Shakushama ini. Dia menceritakan bahwa dahulu kala Hachi Shakushama ditangkap oleh para biksu dan dikurung di reruntuhan bangunan di pinggir desa mereka. 4 patung Jizu ditempatkan di sudut timur, barat, utara, dan selatan gedung untuk menjebak Hachi Shakushama agar tidak bisa keluar dari reruntuhan itu. Tapi sayangnya, salah satu dari Jizu itu pecah dan si Hachi Shakushama ini berhasil lepas. Terakhir kali urban legend raksasa ini muncul di desa sekitar 15 tahun yang lalu. Nenek menceritakan itu kepada cucunya dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan gitu. Karena di sini neneknya pun menambahkan bahwa siapapun yang melihat Hachi Shakushama emang ditakdirkan untuk kehilangan nyawa beberapa hari setelah melihat makhluk ini. Sebenarnya neneknya pun itu bingung apakah harus percaya dengan urban legend ini atau enggak. Tapi ya karena cucunya sudah melihat sosok makhluk yang ciri-cirinya itu hampir mirip dengan urban legend ini, ya si nenek pun berusaha untuk menenangkan cucunya di sana. Lalu tak lama kemudian kakeknya pun datang dengan membawa seorang wanita tua bernama Kasan. Lalu, anak laki-laki ini kemudian diajak masuk nih ke rumahnya. Dan Kasan ini mulai menyiapkan satu ruangan khusus untuk anak laki-laki ini. Di mana di dalam ruangan itu semua jendela itu ditutup dan ditempeli oleh kertas yang berisi tulisan kuno di semua kertas itu. Nah,
Kasan ini juga meletakkan 4 mangkuk berisi garam yang menumpuk segunung di masing-masing sudut ruangan. Dan sebuah patung Buddha ditempatkan di tengah ruangan itu. Ketika si Kasan itu sudah selesai menyiapkan satu ruangan itu untuk anak laki-laki ini, Kasan pun memanggil anak laki-laki ini dan memintanya untuk masuk ke ruangan tersebut. Di sini Kasan memberitahu sesuatu yang penting yang harus dilakukan sama anak laki-laki ini di dalam ruangan ini. Kasan berkata bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam, jadi dengarkan ini baik-baik. Kamu harus tinggal di kamar ini sampai pagi. Jadi apapun yang terjadi, jangan membuka pintu meskipun kakek dan nenekmu itu memanggil. Lalu si anak laki-laki ini diberikan ember sama si Kasan. Kasan pun berkata bahwa kalau kamu pengen pipis gitu, kamu bisa pipis di ember ini aja dulu untuk sementara. Jadi kamu nggak boleh keluar pokoknya dari kamar ini apapun yang terjadi, walaupun kamu sakit perut, mending tahan aja deh dulu. Kalau kamu pipis boleh di sini. Yang penting jangan keluar. Sebenarnya Kasan ini udah tahu bagaimana caranya si Hachisakushama ini bisa menarik perhatian dari anak yang dia incar. Hachisakushama itu suka banget menirukan suara dari anggota keluarga anak yang dia incar. Jadi disinilah kuncinya. Makanya kenapa tadi si anak laki-laki ini nggak dikasih keluar apapun yang terjadi, dan walaupun kakek neneknya itu manggil, ya karena dia udah tahu kalau makhluk ini itu suka meniru suara dari anggota keluarga korbannya. Nah, setelah udah selesai dikasih tahu apa yang harus dilakukan, lalu Kasan dan kakek nenek pun keluar dan meninggalkan si anak laki-laki itu sendirian di kamarnya. Mereka mengunci pintunya dari luar. Nah, untuk mengalihkan pikiran dari apa yang sudah terjadi, anak laki-laki ini mencoba untuk menonton TV sebelum dia tidur. Setelah menonton TV, anak laki-laki ini pun berhasil tidur. Lalu, tak lama kemudian, suara ketukan di jendela membangunkan anak laki-laki ini sekitar jam 1 pagi, diikuti dengan ketukan di pintu. Kemudian, anak laki-laki ini mendengar suara kakeknya. Dia berkata, apakah kamu baik-baik saja di sana? Jika kamu mau, saya bisa masuk ke dalam untuk menemanimu, kata orang itu. Mendengar suara kakeknya sangat melegakan lah untuk si anak laki-laki ini. Nah, saat itu, anak laki-laki ini bangun dan segera menuju ke depan pintu. Dia tuh kayak pengen buru-buru membuka pintu itu. Nah, tapi sebelum membuka pintu, ia merasa ada sesuatu yang aneh nih dari balik pintu itu. Nah, pintu yang dimiliki oleh si anak laki-laki ini di kamarnya itu adalah pintu geser. Pintu geser yang biasanya ada di kamar mandi itu loh, yang transparan. Nah, harusnya kalau memang itu ada kakeknya di sana, harusnya ada bayangan dong di balik pintu itu, kalau emang itu manusia ya. Nah, disitulah dia mulai merasa aneh. Ini suara kakeknya, tapi di balik pintu itu nggak ada bayangan. Nah, ketika si anak laki-laki ini mulai sadar, dia pun benar-benar ketakutan dan mulai mundur ke belakang dan gak mau mendekat ke pintu itu lagi. Nah, anak laki-laki ini juga berbalik melihat garam yang diletakkan oleh si Kasan ini, dan garam itu pun yang awalnya putih berubah menjadi hitam. Setelah melihat garam itu sudah berubah warna menjadi warna hitam, anak kecil ini kemudian mendengar suara yang paling mengerikan, yaitu po po po, dan diikuti oleh ketukan di jendela bertubi-tubi. Karena benar-benar ketakutan, anak laki-laki ini berlutut di depan patung Buddha yang sudah disediakan di sana dan mulai berdoa, menutup matanya sambil benar-benar ketakutan. Tak berselang lama, tiba-tiba ketukan itu mulai berhenti. Karena ketukannya sudah mulai berhenti, anak laki-laki ini mencoba melihat jam tangannya. Ternyata waktu itu sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. Dia merasa lega. Dan dia merasa kayaknya udah mulai aman nih untuk keluar dari kamar seperti yang diberitahukan oleh si Kasan. Karena sudah merasa aman, anak laki-laki ini membuka pintu dan bergegas menuju ke kakek neneknya. Mereka pun berpelukan bertiga dan merasa bersyukur gitu karena sudah bisa melewati malam itu. Nah, untuk mengurangi resiko yang terjadi, mereka bertiga ini pun langsung menuju ke bandara, naik mobil van yang dimiliki oleh kakeknya. Kakek ini memutuskan untuk mengirim anak laki-laki ini kembali ke orang tuanya supaya nggak diincar lagi sama si makhluk ini. Nah, kebetulan memang anak laki-laki ini dan orang tuanya itu tinggal di luar Jepang saat itu. Nah, di sini mereka itu mengatakan bahwa kalau memang anak laki-laki ini bisa nggak balik lagi ke Jepang untuk beberapa saat, ya anak laki-laki ini akan bebas dari incaran si Hachisakushama ini. Jadi ya udah, setelah itu anak laki-laki ini nggak dikasih ini berkunjung ke rumah kakek neneknya lagi. Lalu 10 tahun kemudian, setelah semenjak kejadian Hachisakushama itu, kakek dari anak laki-laki ini meninggal dunia.
Nah, tapi anak laki-laki ini tetap nih nggak dikasih berkunjung ke desa itu lagi sama neneknya. Walaupun untuk melihat kakeknya yang udah nggak ada ini. Karena nenek itu masih takut kalau dia ini masih diincar sama Hachisaku sama ini. Ya udah, jadi yang datang itu cuma orang tuanya aja pada saat itu. Nah, ketika orang tua dari anak laki-laki ini udah pergi duluan ya ke desa, ke Jepang, anak laki-laki ini kan masih diam di rumahnya nih. Nah, dia tuh menerima telepon nih. Ternyata telepon itu dari neneknya. Neneknya memberitahu tentang kematian kakeknya yang malang. Dia didiagnosis menderita kanker. Anak laki-laki ini sebenarnya nggak tahan banget. Dia itu pengen memberitahu neneknya bahwa dia itu pengen berkunjung ke tempat kakeknya dan melihat kakeknya untuk terakhir kalinya. Kan dia sayang banget kan sama kakeknya. Nah, di sini tuh neneknya tuh berkata, ya udah, kalau emang kamu mau, kalau emang kamu pengen datang, silahkan datang sayang. Datang dan kunjungilah kakekmu. Tapi sebelum telepon itu berakhir, anak laki-laki ini mendengar suara yang pernah dia dengar. Po, po, po. Yaps, betul banget. Yang nelpon itu bukan nenek aslinya, tapi si Hachisaku sama. Nah, gimana nih menurut kalian Good Mood tentang cerita Urban Legend kali ini? Apa kalian udah pernah dengar cerita ini? Nah, buat kalian yang udah pernah dengar atau ada sesuatu hal yang aku lewat, kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi sama-sama tentang Urban Legend 1 ini. Oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!